Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat menyaksikan orasi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Cilacap. Sebelum acara dimulai, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Khafifah Nurisak dari kelas 11 AKL 1. Di sini saya akan memandu acara pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Cilacap masa bakti 2021-2022. Adapun susunan acara yang akan dibawakan pada hari ini. Yang pertama, pemaparan visi, misi, dan program kerja yang akan dibacakan oleh calon kandidat ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Cilacap. Dan yang kedua, menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh siswa-siswi SMK Negeri 1 Cilacap. Langsung saja, pemaparan visi, misi, dan program kerja dari kandidat calon ketua OSIS nomor urut 1, yaitu Galan Bagus Reswara dari kelas 11 TKJ 2. Dilanjutkan, pemaparan visi, misi, dan program kerja dari kandidat calon ketua OSIS nomor urut 2, yaitu Al-Aida dari kelas 11 AKL 3. Dan yang terakhir, pemaparan visi, misi, dan program kerja dari kandidat calon ketua OSIS nomor undi 3, yaitu Nabila Heksa Putri Rosadi dari kelas 11 OTKP 1. Selanjutnya, pemaparan visi, misi, dan program kerja yang akan dibacakan oleh calon kandidat wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Cilacap nomor urut 1, yaitu Sufa Fahriani Andina dari kelas 10 AKL 2. Selanjutnya, pemaparan visi, misi, dan program kerja yang akan dibacakan oleh kandidat calon wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Cilacap nomor urut 2, yaitu Syahkila Salsabila dari kelas 10 OTKP 3. Dan yang terakhir, pemaparan visi, misi, dan program kerja yang akan dibacakan oleh kandidat calon wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Cilacap nomor urut 3, yaitu Nurzia Dwi Kumalasari dari kelas 10 AKL 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galan Bagus Reswara, biasa dipanggil Galan, dari calon ketua OSIS masa bakti 2021-2022 dengan nomor urut 1. Visi saya jika terpilih menjadi ketua OSIS adalah menjadikan seluruh siswa SMK Negeri 1 Cilacap menjadi lebih mandiri, inovatif, dan kreatif dalam perkembangan teknologi masa kini. Kemudian misi saya adalah 1. Mendorong siswa SMK Negeri 1 Cilacap agar mampu mengasah potensinya berdasarkan kreativitasnya masing-masing. Yang kedua, membuat bot problem solver di sosial media seperti Instagram dan WhatsApp untuk mengatasi masalah remaja zaman sekarang. Yang ketiga, melanjutkan program kerja OSIS sebelumnya yang belum terrealisasikan. Kemudian program kerja yang akan saya lakukan jika terpilih menjadi ketua OSIS adalah 1. Melakukan sosialisasi mengenai kekerasan di lingkungan sekolah untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Yang kedua,
membuat bot problem solver yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang ketiga, mengadakan stand takjil pada saat bulan Ramadan. Pergi ke Jakarta membeli jamu. Jangan lupa pilih nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Aida selaku calon ketua OSIS periode tahun 2021-2022 SMK Negeri 1 Cilacap nomor urut 2. Pada kali ini saya akan menjelaskan visi misi saya apabila saya terpilih menjadi ketua OSIS berikutnya. Visi saya yaitu menjadi pelajar yang jujur, beriman, serta peduli terhadap lingkungan sekolah maupun masyarakat. Untuk misi saya yang pertama, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjadikan siswa yang beretitut baik. Ketiga, meningkatkan kebersihan lingkungan sekolah. Keempat, mengembangkan bakat dan minat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler yang ada. Kelima, jadikan kerja OSIS kerja yang bertanggung jawab serta didasari dengan ikhlas. Untuk program kerja saya, nanti setiap hari Jumat sebelum jam pembelajaran dimulai akan diadakan pembacaan juz amma atau Asmaul Husna. Demikian visi misi saya, pergi ke pasar membeli peti, pulangnya ketemu Umi Usmu, ikuti kata hati, tinggalkan kata temanmu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Heksa Putri Rosadi, nomor urut 3, calon ketua OSIS masa bakti 2021-2022. Di sini saya akan memaparkan visi, misi, dan program kerja saya. Visi saya yaitu menjadikan siswa-siswi SMK Negeri 1 Cilacap menjadi siswa-siswi yang kreatif, inovatif, serta lebih aktif dalam kegiatan yang positif. Misi saya yaitu 1. Menjadikan OSIS sebagai wadah atau sarana penampung aspirasi siswa. Kedua, melakukan kerjasama yang baik antar organisasi di sekolah. Dan yang ketiga, melakukan pembimbingan seputar permasalahan remaja. Program kerja yang akan saya jalani adalah 1. Mengadakan podcast selama 3 bulan sekali bersama pengurus OSIS yang lainnya. Kedua adalah education on social media. Dan yang ketiga adalah creative competition. Creative competition bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia di SMK Negeri 1 Cilacap. Salah satu contohnya adalah ide kreatif berbisnis yang membuka peluang usaha untuk siswa-siswi di SMK Negeri 1 Cilacap. Jangan lupa pilih nomor 3 agar terwujudnya generasi milenial yang aktif, kreatif, dan inovatif. Sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Fahriani Andina selaku kandidat Wakil Ketua OSIS periode 2021-2022 nomor urut 1. Di sini saya akan menyampaikan visi misi serta program kerja saya. Visi saya yaitu menjadikan organisasi OSIS sebagai wadah pembinaan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat sekolah dan menjadikan sekolah yang aktif, inovatif, dan berpikir kreatif. Misi saya yaitu 1. Menciptakan para siswa yang unggul dalam hal akademik maupun non-akademik. 2. Mengadakan kegiatan-kegiatan positif yang dapat menimbulkan sikap kreativitas dan inovatif para siswa. 3. Mengoptimalkan peranan OSIS sebagai wadah pembinaan bagi para siswa di sekolah. 4. Memberikan kebebasan berekspresi kepada para siswa dengan menyediakan platform untuk menyuarakan kreativitas para siswa. 5. Membantu mengaktifkan para siswa dengan memberikan apresiasi kepada para siswa. Dengan visi dan misi yang saya buat, saya mempunyai program kerja, yaitu 1. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan bakat para anggota OSIS atau pengurus OSIS ataupun para siswa. Contohnya mengadakan mini konser yang berisi tentang menyanyi, puisi, pertunjukan pentas seni menari, dan lain-lain. 2.
mengadakan program literasi, contohnya kunjungan wajib ke perpustakaan, membuat majalah dinding di kelas, membaca buku non pelajaran sebelum pelajaran dimulai. 3. Mengadakan eskul yang belum pernah ada, seperti komedi club atau eskul kerajinan tangan atau handicraft. Sekian visi misi dan program kerja yang dapat saya sampaikan. Jalan-jalan ke Rita Pasaraya, makanya jangan goyang. Jika ingin SMK 1 Jaya, jangan lupa pilih nomor 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syakila Salsabila Aziz, biasa dipanggil Kila. Saya adalah calon kandidat Wakil Ketua OSIS Masa Bakti 2021-2022 SMK Negeri 1 Cilacap, nomor urut 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan visi misi saya jika saya terpilih menjadi Wakil Ketua OSIS berikutnya. Visi saya adalah menjadikan siswa-siswi SMK Negeri 1 Cilacap yang unggul dalam prestasi akademik maupun non-akademik dan menciptakan lingkungan sekolah yang menginspirasi dengan memiliki kebebasan berekspresi melalui bakat dan membuahkan prestasi. Kemudian, misi saya adalah yang pertama, mengadakan perlombaan yang dapat meningkatkan keminatan banyak siswa-siswi SMK Negeri 1 Cilacap. Yang kedua, mengadakan event semenarik mungkin seputar dengan pendidikan maupun bakat karya anak SMK Negeri 1 Cilacap. Seperti contoh event Classmeet, event Cerdas Cermat, dan tampilan sebuah karya-karya anak SMK Negeri 1 Cilacap. Yang ketiga, memfasilitasi minat bakat pendidikan pada dalam diri siswa SMK Negeri 1 Cilacap. Yang keempat, mengajak para siswa-siswi SMK Negeri 1 Cilacap untuk bisa mengekspresikan diri mereka melalui bakat potensi yang mereka punyai. Yang kelima, menjadikan siswa-siswi SMK Negeri 1 Cilacap yang kreatif, inovatif di masa perkembangan teknologi zaman sekarang. Dengan adanya visi misi saya memiliki program kerja. Program kerja yang pertama yaitu mengajak para pengurus OSIS untuk bisa lebih aktif di sosial media, yaitu dengan menginfokan atau memposting info-info menarik terkini, yaitu dengan kegiatan-kegiatan yang OSIS lakukan selama online maupun offline, agar seluruh warga SMK Negeri 1 Cilacap bisa mengetahui apa saja yang dilakukan oleh OSIS selama masa jabatannya berlangsung. Yang kedua, mengadakan seminar dan memberikan workshop yang dapat mengedukasi para siswa-siswi SMK Negeri 1 Cilacap seperti minat bakat pentas seni dan menghadirkan seniman ternama yang dapat memberikan seminar tentang seni secara mendalam. Yang ketiga, memberikan rekapan keuangan otomatis terhadap bendahara setiap kelas agar mereka dapat lebih mudah untuk mengatur keuangan. Yang keempat, membuat education on TikTok dan podcast menarik seputar dengan pendidikan maupun berita-berita menarik terkini. Hanya itu yang dapat kita sampaikan. Beli sayuran di Pekan Jagapati. Bersepeda bersama sahabat sejati. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan sampai kalau salah memilih nanti. Jangan lupa pilih nomor 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada kawan-kawanku sekalian yang dapat menyempatkan waktunya untuk mendengarkan orasi dari saya, calon wakil ketua OSIS nomor urut 3. Ada sebuah istilah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Nursia Diko Malasari, atau biasa dipanggil Mala. Sebagai calon wakil ketua OSIS, saya mempunyai visi, yaitu menjadikan SMK Negeri 1 Cilacap unggul dalam kualitas dengan menciptakan siswa-siswi yang berkarakter Pancasila, kreatif, inovatif, dan disiplin.
Berdasarkan visi saya tersebut, saya mempunyai 5 poin misi yang dapat menunjang tercapainya visi yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi seluruh warga sekolah. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi landasan untuk melakukan aktivitas baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Yang ketiga, membantu sekolah dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa atau siswi SMK Negeri 1 Cilacap. Yang keempat, mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kreativitas para warga sekolah. Yang kelima, memotivasi para warga sekolah melalui organisasi siswa intersekolah yang solid, inovatif, dan juga kreatif. Untuk program kerja yang akan saya lakukan apabila saya terpilih menjadi wakil ketua OSIS adalah program kerja yang bisa disebut dengan judul Enjoy Your School Life. Program kerja ini saya buat dengan tujuan untuk membuat sekolah menjadi kehidupan yang nyaman juga menyenangkan. Apa sih alasan orang-orang itu bisa nyaman untuk berada di sekolah? Alasannya bisa bermacam-macam. Yang pertama, contohnya karena lingkungan sekolah yang bersih. Apabila lingkungan sekolah bersih, pasti kita juga akan nyaman untuk berada di sekolah. Maka dari itu, melalui program kerja ini, saya akan mengajak para siswa-siswi untuk membuang sampah yang sudah dihasilkan dalam seharian bersekolah untuk dibuang pada saat jam pulang sekolah. Misalnya, sampah tersebut bisa berupa bungkus jajan ataupun plastik bekas fotokopi yang biasanya tersimpan di laci. Mereka nantinya akan dibuang untuk saat pulang sekolah saat jam KBM selesai. Mereka akan bersamaan keluar kelas untuk membuang sampah dan membawa sampahnya masing-masing untuk dibuang di tempat sampah di luar kelas sehingga semuanya menjadi terpantau satu sama lain. Saya yakin langkah ini dapat mengurangi sampah-sampah yang biasanya berserakan. Yang kedua, alasan orang-orang bisa merasakan nyaman dan senang untuk berada di sekolah adalah karena mereka bisa menyalurkan bakat, minat, dan hobi mereka dalam suatu kegiatan ekstrakurikuler. Maka, melalui program kerja ini, kegiatan yang akan saya lakukan atau langkah yang akan saya ambil adalah membuat usulan mengenai mengadakan kegiatan ekstrakurikuler di dalam suatu bidang tertentu apabila bidang tersebut belum ada kegiatan ekstrakurikulernya. Namun, jika sudah ada, namun sudah jarang aktif, maka saya akan berusaha untuk menggerakkannya kembali sehingga dapat terwujud generasi-generasi dengan bakat-bakat baru karena mereka mempunyai wadah untuk mengembangkannya. Itulah program kerja dari saya yang insya Allah jika kita bisa bekerja sama dengan baik akan terwujud suasana sekolah yang nyaman dan juga menyenangkan sehingga kita bisa merasakan sayang kepada SMK Negeri 1 Cilacap dan ingin mengabdikan diri kita untuk sekolah ini. Selain itu, kita juga akan berusaha untuk memberikan yang maksimal dan yang terbaik untuk sekolah ini agar dapat terwujud visi menjadikan SMK Negeri 1 Cilacap unggul dalam kualitas. Maka dari itu, jangan lupa dukung dan pilih nomor 3, unggul sekolahnya, sejahtera anggotanya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kalimat ataupun kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami telah memberikan wadah yang dilakukan secara online mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan kepada para kandidat melalui Instagram OSIS MPK SMK Negeri 1 Cilacap. Masing-masing kandidat akan diberi 3 butir pertanyaan yang sama yang akan kami pilih lalu dijawab oleh masing-masing kandidat calon ketua OSIS SMK Negeri 1 Cilacap dan wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Cilacap. Di sini saya akan membacakan dan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Pertanyaan pertama, jika anggota kamu ada yang berulah, apa yang akan kamu lakukan dan bagaimana cara kamu mengatasinya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini. Jika anggota saya ada yang berulah, yang saya lakukan adalah menegurnya. Sudah pasti saya menegurnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Lalu, jika tetap melakukan kesalahan sama, walaupun sudah ditegur, kita akan memberikan surat peringatan. Batas surat peringatannya sampai SP3. Lalu setelah SP3 akan
diserahkan ke pembina. Demikian untuk pertanyaan pertama. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Lebih memilih mempertahankan anggota yang kinerjanya buruk tapi aktif, atau anggota yang kinerjanya baik tapi orangnya pasif di OSIS? Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini. Jika saya disuruh memilih antara yang kinerjanya baik tapi pasif dibandingkan dengan kinerjanya buruk tetapi aktif, saya akan lebih memilih yang kinerjanya buruk tetapi aktif. Karena tentang kinerja itu menurut saya bisa diubah, dan saya akan usahakan agar menjadi agar kinerjanya menjadi lebih baik dan aktif. Demikian untuk pertanyaan kedua. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga. Jika pada saat kamu akan mengadakan acara, tetapi proposal dari acara kamu ditolak oleh guru, apa yang akan kamu lakukan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan ketiga. Jika proposal yang saya ajukan kepada guru ditolak, maka saya akan menggunakan kas OSIS sebagai anggaran untuk membuat acaranya. Atau jika kas OSIS kurang dalam acara tersebut, mungkin kita akan mengadakan pengambilan anggaran dari seluruh anggota OSIS. Demikian jawaban dari pertanyaan tadi. Mohon maaf apabila kurang maksimal dan mungkin tidak sesuai harapan, karena saya manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah apa yang akan kamu ambil ketika terjadi penyelewengan terhadap visi misi? Ya, kalau ada anak yang melanggar dari visi misi tersebut, nanti akan mendapat teguran atau seperti kayak hukuman. Seumpama ada anak yang membuang sampah sembarangan, nanti akan kayak ditegur. Kalau ditegur nggak bisa, nanti ada tambahan kayak apa ya, disuruh push up 10 kali. Terus soal selanjutnya, kamu lebih memposisikan atau memprioritaskan apa dalam menjalankan misi kamu? Aku lebih memprioritaskan dalam program kerjaku, yaitu pembacaan juz amma atau Asmaul Husna setiap hari Jumat. Terus soal selanjutnya yang terakhir, jika pada saat kamu akan mengadakan acara tapi proposal dari acara kamu ditolak oleh guru, apa yang akan kamu lakukan? Kayak apa ya, berpikir ulang ya, mencari ide baru gitu. Terus kalau seumpama idenya kurang pas, aku akan cari pendapat dari anggota-anggota lain. Ya, sekian, terima kasih. Di sini saya akan membacakan pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang saya pilih secara acak. Yang pertama adalah, langkah apa yang akan kamu ambil ketika terjadi penyelewengan terhadap visi misi? Oke, langkah yang akan saya ambil adalah mempertimbangkan visi misi dengan membicarakan bersama anggota OSIS yang lainnya.
Pertanyaan yang kedua, jika anggota kamu ada yang berulah, apa yang akan kamu lakukan? Dan bagaimana cara kamu mengatasinya? Jika ada anggota saya yang berulah, saya tidak hanya berbicara empat mata dengannya, akan tetapi saya akan membicarakan bersama teman-teman yang lainnya, dan apabila permasalahan tersebut terlihat cukup berat, tentu saja akan melibatkan pihak ketiga, dan yaitu pembina, untuk sebagai penengah. Yang ketiga, apakah kamu yakin ingin menjadi ketos? Apa alasannya? Atau hanya ingin mencari ketenaran saja? Dan bagaimana pendapatmu tentang stigma bahwa OSIS adalah babunya sekolah? Saya yakin untuk menjadi ketos. Alasannya adalah saya ingin memajukan sekolah bersama anggota yang lainnya, anggota organisasi yang lainnya. Pernyataan bahwa OSIS adalah babu sekolah itu tidak benar, karena dengan adanya OSIS, semua kegiatan di sekolah berjalan dengan lancar dan semestinya. Terima kasih atas pertanyaan yang telah kalian berikan kepada kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan sekaligus menjawabnya. Pertanyaan ke-1, kamu lebih memposisikan atau memprioritaskan apa dalam menjalankan misi kamu? Ya baik, di sini saya akan lebih memprioritaskan kepada siswa-siswa SMK Negeri 1 Cilacap, karena tujuan saya adalah meningkatkan mutu siswa SMK Negeri 1 Cilacap menjadi lebih unggul dalam hal apapun. Pertanyaan kedua, jika pada saat kamu akan mengadakan acara, tapi proposal dari acara kamu ditolak oleh guru, apa yang kamu lakukan? Yang saya akan lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin dan memperbaiki proposal tersebut. Kemudian proposal tersebut akan diberikan kepada guru tersebut, dan intinya proposal tersebut diperbaiki lagi. Kemudian jika proposal tersebut tetap ditolak, saya akan mengganti rencana ke proposal lain. Pertanyaan ketiga, lebih memilih mempertahankan anggota yang kinerjanya buruk tapi aktif, atau anggota yang kinerjanya baik tapi orangnya pasif di OSIS? Saya akan lebih mempertahankan anggota yang kinerjanya baik tapi orangnya pasif. Kemudian orang yang pasif tersebut akan lebih diaktifkan sehingga anggota tersebut menjadi tidak pasif lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membaca pertanyaan sekaligus menjawabnya. Jika anggota kamu ada yang berulah, apa yang akan kamu lakukan dan bagaimana cara kamu mengatasinya? Di sini, jika ada anggota yang bermasalah ataupun kayak beda dari yang lain, saya sebagai wakil ketua OSIS akan berbicaranya dengan baik dan mengerti karakternya itu seperti apa. Dengan itu, jika misal ada acara hari besar ataupun acara rapat atau apapun,
saya akan membagi tugasnya dengan potensi dia, dengan bakat dia, dengan minat bakat dia, potensi dia, agar dia melakukannya itu dengan rasa senang, dengan potensinya dia. Dengan itu mungkin dia akan bertanggung jawab dan tidak akan bermasalah. Kemudian selanjutnya, langkah apa yang akan kamu ambil ketika terjadi penyelewengan terhadap visi misi? Jika ada penyelewengan visi misi, saya harus bisa membuktikan bahwa saya bisa mewujudkan keinginan saya. Visi misi itu adalah keinginan saya, dengan itu saya harus membuktikan bahwa visi misi yang saya ungkapkan itu bisa berjalan sesuai rencana dan bisa orang-orang bisa mengetahui bahwa visi misi yang saya katakan itu bisa terwujud. Kemudian, soal yang ketiga, jika pada saat kamu akan mengadakan acara, tapi proposal dari acara kamu ditolak guru, apa yang akan kamu lakukan? Jika proposal saya ditolak oleh guru, saya pertamanya akan koordinasi kepada guru tersebut dulu. Baru saya akan jika proposal itu ditolak, saya akan mengkoordinasi para anggota-anggota supaya dapat memahami dan membuat proposal itu lebih menarik agar guru-guru itu dapat menerimanya dengan baik. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan dan menjawab pertanyaan dari kalian. Pertanyaan pertama, jika pada saat kamu akan mengadakan acara, tapi proposal dari acara kamu ditolak oleh guru, apa yang kamu lakukan? Maka saya akan menanyakan kepada guru atau pembina tersebut untuk menjelaskan mengapa acara tersebut ditolak. Apabila memang alasannya bisa diterima dengan logika dan memang acaranya lebih baik tidak usah diadakan, maka saya akan membatalkan acara tersebut. Namun dengan seusaha mungkin pasti saya akan mengadakannya. Pertanyaan selanjutnya, langkah apa yang akan kamu ambil ketika terjadi penyelewengan terhadap visi misi? Maka apabila penyelewengan terhadap visi misi tersebut dilakukan oleh ketua OSIS atau seluruh anggota, maka akan disidang atau diberi pertanyaan dan ditanyai secara empat mata. Apabila memang karena orang tersebut sudah tidak bisa berkontribusi dalam organisasi ini, maka kita akan membuat pertimbangan terhadap orang tersebut. Pertanyaan selanjutnya, yang terakhir, lebih memilih mempertahankan anggota yang kinerjanya buruk tapi aktif atau anggota yang kinerjanya baik tapi orangnya pasif di OSIS? Saya akan lebih memilih mempertahankan anggota yang kinerjanya buruk tapi aktif, karena kinerja buruk itu bisa diperbaiki dan bisa dibantu oleh yang lainnya. Kita bisa bekerja sama agar kinerja mereka menjadi membaik, dan daripada yang pasif yang tidak ingin aktif di suatu organisasi, maka lebih baik yang aktif dan mau untuk berkontribusi dalam kegiatan tersebut, dalam organisasi tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.